Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jadi pada kesempatan video kali ini saya sedikit berbagi ya tentang satu Kalghuzari, satu kisah yang sangat menyedihkan teman-teman dalam kerja dakwah ini. Jadi kisah ini teman-teman saya langsung dapatkan atau diceritakan langsung oleh korban ya, oleh korban sendiri. Jadi ada satu jamaah yang digerakkan dari Lombok ini, dari Lombok ya, NTB, dari Lombok Barat ya. Satu jamaah digerakkan di luar daerah. Jadi kita nggak sebut daerahnya ya. Yang jelas cerita ini kebenarannya itu sahih ya, dan bisa langsung nanti kita sebutkan orangnya ya, korbannya. Jadi ketika itu ada satu jamaah dikirim ke satu daerah. Nah, ini jam 40 hari, jam 4 bulan. Nah, jamaah ini kemudian masuk ke satu kampung, satu tempat. Nah, di tempat itu ada preman yang terkenal sadis. Dan preman ini ya, dia sadisnya itu sampai membunuh orang gitu. Maka dan preman itu sangat tidak senang, tidak suka dengan dakwah ini, dengan jamaah tabligh. Maka ketika masuk ke masjid itu memang gelagatnya sudah dari awal ya. Gelagatnya dari awal, yaitu tentang dia, kata-kata korban ini yang cerita ke saya, dia mau mengusir jamaah ini, tetapi karena ada masyarakat yang menerima begitu, termasuk takmir masjid, maka kemudian preman ini dia sengaja, istilahnya dia sudah merancang mungkin ya, sengaja kemudian gabung di jamaah itu. Sengaja gabung artinya dia duduk ya, kayak muzakarah ya, kemudian makan-makan di masjid ya dengan jamaah ini preman itu. Lalu dia menculik daripada korban ini ya. Korbannya sudah tua, umurnya sekitar 65 tahun lah ya, 65 sampai 70 tahun ini ahbab ini. Kemudian cara menculiknya itu diajaklah ke rumahnya gitu. Memang katanya dia mengakui kesalahannya, tidak berjamaah, tidak mengajak teman yang lain. Ya, karena biasalah kalau kita mau diajak ke rumah masyarakat atau yang ada di tempat itu kan senang kita, karena kita yang sebenarnya mencari rumah-rumah gitu, kita silaturahim. Tapi dengan tertib kita itu harus berjamaah ya, 2 atau 3 orang. Nah kemudian karena sudah pada istirahat katanya, udah pada tidur, dia korban ini, bapak ini yang melayani daripada preman ini, maka diajaklah ke rumahnya gitu. Diajak ke rumahnya, lalu sampai ke rumahnya itu, sampai di sana disekap dia disekap, lalu dia dikeluarkan kayak belati ya, kayak pisau kecil belati, ingin membunuh dia, tapi dia bilang sampai menangis-nangis, istilahnya merengek-rengek, maaf, minta ampun, tidak ada kesalahan saya, dan begitu terus dia mengatakan sambil kok keluar kalimat mentargib macam sudah biar tidak terjadi. Tapi tetap saja preman ini ingin membunuh daripada bapak ini ya. Dia disekap dalam satu kamar ya. Kemudian tapi cukup lama lah dialog itu. Nah, kalau dia mau melawan, ya kan sudah tua, dan orang ini preman ini tubuhnya itu kekar gitu, tubuhnya besar kekar. Maka kemudian dialog lama itu sampai ada jeda, ada masa di mana preman ini ada berpikir antara dia mau jadi membunuh atau tidak. Nah, kemudian saking lamanya disekap itu, jamaah ini mencari daripada ahbab ini, orang tua ini ya, orang tua ini dicari gitu, ahbab ini.
Kemudian ya ada jamaah ya, ada jamaah atau teman yang datang ya untuk mencari ya. Nah, jadi itu kurang jelas juga kronologinya bagaimana, apakah dia teriak sehingga didengar oleh teman-teman yang di luar yang mencari daripada bapak ini. Intinya ada satu orang ahbab yang curiga dengan tempat itu, dengan rumah itu, sehingga dia gedor itu rumah. Ternyata betul ada bapak itu di dalam, maka sampai dia ada mau seperti baku hantam, tetapi biiznillah, kata bapak itu, dia gemeter preman ini ya, sehingga melepaskan daripada bapak itu. Maka kemudian bapak itu atau ahbab ini yang dari Lombok ini ya, dari Lombok Barat, dia bisa dibawa pulang gitu, dibawa ke masjid oleh teman tadi itu. Nah, kemudian sampai di masjid ya, musyawarah apakah akan menceritakan atau tidak ke masyarakat kejadian ini atau melapor. Tapi hasil musyawarahnya biarkan saja, tidak dilaporkan ya, sehingga jamaah ini pindah ke rute yang lain, masjid yang lain. Maka ketika pindah ke rute yang lain, ke masjid yang lain, maka baru 1 hari atau 2 hari lah masih di masjid itu terdengar kisah ya, atau didengar cerita atau berita ya, didengar berita bahwa si preman itu ternyata dia ditangkap oleh polisi. Tapi kasusnya itu dia membunuh teman sesama premannya. Na'udzubillah min dzalik. Dia ada kejadian terjadi pembunuhan di tempat itu, di tempat yang tempat kampung atau tempat dia disekap itu. Maka terjadi pembunuhan. Dia membunuh sesama premannya sehingga dia ditangkap oleh polisi. Nah, inilah Kalkudari yang bapak korban tuh langsung cerita. Insyaallah kalau teman-teman ke Lombok, teman-teman bisa langsung diceritakan atau bertanya langsung kepada korban. Nah, inilah bagaimana dalam kerja dakwah ini Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan luar biasa. Tapi bila kita sabar, bila kita menjaga amal, terus tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kerja dalam kerja yang sungguh-sungguh dalam dakwah ini, maka nusratullah itu akan datang. Jadi nusratullah itu akan datang ketika kita betul-betul tawajuh kepada Allah dan berada di dalam jamaah. Maka, dan ini juga di pelajaran bagi kita ya, dan bapak itu pun mengakui kesalahannya tentang dia tidak berjamaah ketika keluar dari masjid. Maka kita ada tertib bahwasanya kalau kita keluar dari masjid, mau khususi, mau belanja sekalipun atau keperluan, usahakan berjamaah dengan 2 atau 3 orang. Kenapa? Karena ini adalah sunnah baginda Nabi SAW, bahwa kalau orang itu sendiri, maka temannya adalah iblis atau setan. Bahkan kalau berdua, temannya adalah setan juga gitu. Jadi yang sempurna atau yang afdol itu bertiga. Tapi paling tidak kalau kita sudah 2 orang, ketika ada sesuatu seperti yang di dalam cerita ini, maka ada teman kita atau ada yang menolong kita atau membantu kita. Seperti itu teman-teman kisahnya, dan ini jadikan kisah-kisah seperti ini jazbah semangat kita untuk dalam dakwah ini semakin kuat, semakin luruskan niat kita, luruskan hati kita untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi pecut bagi kita untuk semakin istiqomah dalam kerja dakwah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.